Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam, dan atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di link majelis thalabul ilmi yang mulia ini guna menambah ilmu sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu sebelum memulai kegiatan thalabul ilmi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-11. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam tudfan la yatimu nitajuh. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur atau ditanam hasilnya kurang sempurna. Sebelum kita mendengarkan bagaimana isi kajian ini secara lengkap dari guru kita, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-11 yang akan dibawakan oleh Ibu Eis Suningsih dari Bogor. Kepada Ibu Eis Suningsih kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan yang baik yakni surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Mengasingkan diri berarti amalannya pun sering tidak ditampakkan pada orang lain. Ibnul Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri, sehingga amalan mudah tersembunyi, dan janganlah suka dengan popularitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eis
yang sudah membacakan kalam Allah dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah yang akan dikaji malam ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah isi kajian lengkap mengenai hikmah ke-11 dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita niat pesantren, kita lanjutkan kajian yang malam, yang mana kita sampai ke hikmah yang ke-11. Insya Allah semakin kita sering mendengarkan, semakin mengerti, dan yang akan pahamnya itu hati kita, bukan pikiran kita, bukan, tetapi hati kita yang akan pahamnya, insya Allah. Idfin wujudaka fi ardil humul. Ini bahasa termasuk bahasa bukan bahasa aslinya. Jadi kalau diartikan secara lurus dan mudah, idfin wujudaka, kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi tersembunyi. Pamanabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Maka sesuatu yang tumbuh daripada sesuatu yang tidak ditanam, maka tidaklah sempurna hasilnya. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-11 ini seakan-akan akan menjelaskan bagaimana amal ini agar terpelihara. Yang kemarin di hikmah yang ke-10 menjelaskan tentang amal yang hidup adalah yang ada ikhlas. Dilanjut ke yang 11 ini, bagaimana kita cara untuk belajar untuk ikhlas. Agar kita bisa ikhlas, bagaimana caranya, belajarnya. Syekh Ibnu Athaillah menyontohkan seperti satu benih. Mungkin ibu-ibu yang suka nanam benih-benihan mungkin tahu. Satu benih yang tidak ditanam dalam-dalam hanya akan tumbuh lemah. Harusnya kan si benih itu, si tanah dibuka dulu, habis dibuka, habis dipersiapkan, lalu dimasukkanlah benihnya, ditutuplah oleh tanah. Begitu kan Pak Haji Aziz ya, dalam pertanian. Nah, si tanahnya dikorek dulu, dicangkul dikit, lalu dimasukkan benihnya, ditutup oleh tanah atasnya. Nah, jika tidak ditutup, dimasukin ke dalam tanah, maka
tumbuh-tumbuhan itu jadinya pun tidak akan sempurna. Ya Pak Haji ya. Kalau dia tanaman itu benihnya geletak aja di atas tanah, nggak dikubur, nah itu tidak akan sempurna jadinya, akan lemah, akan kering, dan tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang atau hayam. Pas dilihat ke kebun, kirain tanaman timun itu, kirain udah agak berdiri, udah ada bentuk-bentuknya keluar batangnya. Pas dilihat nggak ada. Ternyata nanamnya salah. Tidak dimasukkan ke dalam tanah, tidak ditutup dengan tanah di atasnya. Ini malah digeletakkan di atas tanah. Datanglah ayam, dipatok ayam, datang burung, dipatok burung. Jadi tidak jadi tanaman tersebut. Begitupun amal kita. Amal kita bila kebanyakan dilihat orang. Amal kita bila kebanyakan tidak disembunyikan. Kalau kita kurang kuat-kuatnya keimanan dan keilmuan, datang. Kalau tadi ke benih itu datang burung, datang ayam, dipatok. Kalau ke amal kita datang ria, datang ujub. Begitu kan Haji? Datang ria, datang ujub, dipatok sama ria. Tidak jadi amalnya. Karena kebanyakan tidak disembunyikan. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah memberikan pelajaran kepada kita. Setelah kemarin kita diajarkan bahwa amal yang akan bermanfaat itu adalah amal yang hidup. Amal yang hidup itu adalah amal yang ikhlas. Silahkan ikhlasnya kita ada di posisi yang mana. Lalu sekarang di hikmah yang ke-11 diarahkan lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa untuk belajar meraih ikhlas tersebut, belajarlah dari senang menyembunyikan amal. Ahfi wujuda amalika bi'alla tudhirahu binafsil amal wala tuhaddisahu bima amilta fama khofiya minal amali aslama wa akmala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, sembunyikanlah keberadaan amal ibadah yang kita lakukan dengan tidak menampakkan itu amal pada diri amal itu. Dan tidak engkau ceritakan tentang apa yang telah engkau kerjakan. Maka yang tersembunyi amal ibadah itu lebih selamat dan lebih sempurna. Aslamu wa akmalu, lebih selamat dan lebih sempurna. Af'alu tabdil, salima wa kamila. Tapi af'alu tabdil jadi aslamu wa akmalu. Sembunyikan keberadaan amal engkau mengandung dua arti. Satu, waktu beramal itu jangan sering ingin kelihatan orang lain. Yang kedua, jangan mengisahkan amal yang orang tidak mengetahuinya. Kita ibadah, kita melakukan amal soleh, orang lain tidak tahu. Jangan kita senang menceritakan amal soleh kita ke orang lain. Warada anin Nabi SAW. Ada satu hadis. Anna rajula la ya'mala amalan siron wa yaktabullahu indahu siron fala yazalu bihi syaitan hatta yatakallama bihi. Al hadis. Di dalam satu hadis ada seseorang yang beramal dengan amal rahasia, amal sir. Waktu dia beramal tidak ada orang yang tahu. Maka Allah pun mencatatnya rahasia.
Oleh karena itu amal ibadah itu beda-beda. Ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 10. Jadi yang membedakannya itu bukan banyaknya wiridnya, tetapi yang membedakannya itu derajat ikhlasnya. Derajat ikhlas. Nah, pertamanya ada seseorang yang beramal dia sir, tidak ada orang tahu. Apa katanya? Pertamanya, sekali lagi, dia beramal tidak ada orang yang tahu. Nah, di saat dia beramal tidak ada orang yang tahu, berarti yang tahu tentang amal dia hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud atau sholat atau sodako aja. Kalau kita kan ini, kalau tahajud dalam rangka riyadoh, kalau kita ini kan riyadoh. Jadi nggak selamanya begini ibu-ibu, masa selamanya begini, masa selamanya di link bareng-bareng, ini kan riyadoh. Nah, sodako misalkan, tidak ada orang tahu. Setelah lama dia ceritakan ke orang lain, saya dulu sebetulnya udah lama sih, saya dulu pernah sodakoh ke masjid itu, tapi waktu masjid itu membutuhkan bantuan, pas saya lagi ada rezeki saya kasih sodakoh dulu. Nah, yang tadinya amal dia itu nilainya misalnya 70 jadi 10 karena ia ceritakan. Nah, udah 2 kali kan. Udah begitu diceritakan lagi ketiganya ke orang yang kedua. Jadi 3 kali dia menceritakan. 2 kali menceritakan. Saya dulu sodako. Begini. Nah, yang pertama waktu sir amalnya nilainya 70. Begitu dia ceritakan nilainya jadi turun 10. Begitu dia ceritakan yang kedua, jadilah itu amal riya. Nah, jadi amal riya. Kalau sudah lebih dari 2 kali, ketiganya itu sudah riya. Sudah tidak ikhlas lagi. Nah, jadi bapak-bapak ibu sekalian, di sini dicontohkan di antara cara belajar ikhlas, karena ruh amal itu adalah ikhlas, di antara cara belajar ikhlas itu dengan biihfa'i, dengan menyembunyikan amal ibadah tersebut. Disembunyikan amal itu bukan setahun 2 tahun, hatta yamuta, sampai mati, sampai meninggal. Jadi kalau misalkan kita pernah sodakoh nih ke Bayul, misalkan Pak Ustadz pernah sodakoh ke Bayul, pas Bayul misalkan ada mau lahiran atau mau gimana, misalkan contoh Pak Ustadz sodakoh, udah tidak ada yang tahu tuh. Setelah 20 tahun kemudian, udah pada kakek-kakek nenek-nenek, udah Pak Ustadz udah lagi sakit repot, Pak Ustadz cerita ke orang lain. Nah, amal yang tadinya sir itu maka jadi amal yang jahar. Nilainya jadi berkurang. Begitu diceritakan lagi, jadi amal riya. Tetapi kalau yang tadinya amal dohir, maksudnya amal dohir itu tidak tersembunyi, begitu diceritakan langsung jadi amal riya. Kalau yang amal sir itu masih ada tahapan. Begitu amal sir itu amal yang rahasia yang tidak ada yang tahu, hanya dirinya dengan Allah. Begitu diceritakan jadi amal dohir, amal yang nampak. Nilainya kalau tadi 70 sekarang jadi 10. Begitu diceritakan lagi, udah 2 kali berarti kan, jadilah amal yang riya. Nah, kan mempertahankan keikhlasan 20 tahun, setelah 20 tahun jebol amalnya. Rugi ibu-ibu bapak sekalian. Sangat rugi.
Jadi ternyata ria itu sangat merusak sekali dengan amal kita. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita kebujuk rayu setan. Ada contoh setan membujuk rayu ke kita. Contoh, aku mau berjamaah, tetapi bagaimana ya, bingung aku. Ternyata setan membisik, hei, ke masjid berjamaah itu hukumnya sunat. Kalau kamu di dalam hati ada ingin kepuji sama orang, itu namanya ria. Ria itu haram. Nah, silakan kamu berjamaah ke masjid. Cuman sunat itu. Tetapi kamu ada haram itu. Karena kamu ria. Nah, itu setan. Setan membujuk kita. Itu setan membujuk kita. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah lawan. Jangan diikutin prasangka seperti itu. Jadi kalau orang yang mengatakan aku sebetulnya bukan gak mau ke pengajian, ke majelis taklim, cuman aku saat ini belum siap, hati ini belum bisa ngatur, masih ada takut-takut ria. Nah, itu orang sedang dipermainkan oleh setan. Bicaranya seperti benar memang bicaranya. Memang saya juga pengen seperti kamu berjamaah ke masjid, tapi saya takut, hati saya belum siap nih, belum siap ibadah saya kelihatan sama orang, takut ria. Nah, itu dipermainkan oleh setan. Caranya terus aja sholat ke masjid, caranya terus aja berangkat ke majelis taklim, bodoh amat, walaupun dibisikin di dalam hati, awas kamu ria, bodoh amat. Kita sudah tahu bahwa yang membisik itu adalah syaitan. Terus aja kita sholat, ada yang bisik, jangan-jangan kamu berjamaah ria, nggak apa-apa, biarin terus sholat terus. Ada yang bisik lagi, ria kamu, terus nggak apa-apa, banyakin istighfarnya. Lama-lama si setan karena tidak diikutin, dia akan berhenti sendiri. Itulah bapak-bapak ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Saya tidak mau setorah salawat ke grup, takut ria. Udah dikasih tahu padahal, setor aja ke grup salawat, niat syiar Islam, niat meramaikan grup, niat meramaikan kita ini bahagia dan syukuran atas kebaikan Rasulullah. Kita setorkan salawat. Ada jamaah yang nge-WA ke Pak Ustadz juga, saya ini takut ria. Ya kita ketawa aja, oh gitu, takut ria. Itu orang sedang dipermainkan oleh syaitan. Karena apa? Karena dia itu sesungguhnya merasa bahwa dirinya itu mengatakan begitu benar, padahal perkataan itu adalah permainan dari bujuk rayu setan. Itu bapak-bapak sekalian. Yang selanjutnya, amal ibadah itu, ada amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan, ada amal ibadah yang bisa disembunyikan. Apa amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan? Banyak. Seperti haji, umroh, seperti apalagi berjamaah. Tidak bisa sembunyi-sembunyi itu. Nah, oleh karena itu di sini ada dikatakan, idharul amal lahu faidatun bal fawaidun biqasdil iktidai ida salima minaria wal ada. Nah, memperlihatkan amal, menampakkan amal ibadah kita itu banyak faedahnya. Misalkan kalau amal kita dilihat oleh orang lain, itu menjadi banyak faedah dengan niat diikuti orang lain. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan satu syaratnya yaitu selamat dari ria dan selamat dari ada.
Ada itu artinya selamat dari ria dan selamat dari menyakiti orang. Contoh, kita bersedekah dengan seorang fakir miskin. Nah, kita ceritakan ke orang lain, itu tidak apa-apa, asal selamat dari dua perkara. Satu, tidak ria. Yang kedua, tidak menyakiti orang yang diberi. Jangan sampai yang kita beri itu kitanya tidak ria, tetapi orang yang diberinya itu merasa tersakiti, merasa terhina dengan dibicarakan oleh kita. Nah, jadi kalau kita mau menampakkan amal ibadah kita, itu syaratnya harus selamat dari ria dan harus tidak menyakiti orang yang kita sodakohi kalau sodakoh. Nah, contoh, ini mau pembangunan masjid nih, mau pembangunan masjid. Siapa silakan yang mau ini, yang mau menyponsorin, dilelang silakan. Nah, semua pada tidak mau pertama karena takut ria. Tetapi ada orang yang ngerti dengan agama, sudah ngerti, paham dengan hukum ria. Dia duluan. Kata dia, saya duluan. Insya Allah saya ini ikut untuk 1 meter, untuk 1 baris. Ini nih, keramik masjid. 1 baris saya ikut. Nah, dengan dia mengatakan begitu, itu bisa menjadi panen amal. Kenapa panen amal? Asal syaratnya, satu, di hatinya tidak ada ingin kepuji. Yang kedua, dia tidak membuat sakit orang lain. Kenapa disebut panen amal? Karena perkataan dia begitu diikuti oleh orang lain. Saya juga sama, saya juga sama, saya juga sama. 1000 yang ngikutin, pahalanya yang 1000 itu didapatkan oleh orang yang pertama menyponsorin. Luar biasa kan? Dan tidak mengurangi orang yang melakukan kebaikan itu. 1000 orang yang diajak berjamaah, pahalanya akan didapatkan oleh dia yang mengajak mencontohi berjamaah. Nah itulah, idharul amal lahu faidatun bal fawaidun biqasdil iqtidai. Dengan banyaknya faidah kalau kita diperlihatkan amal kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti kita, itu akan menjadi banyak kebaikan untuk kita. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang nggak karuan, yang amalnya itu benar-benar ingin kepuji, ingin kelihat, itu tidak boleh. Fakulu amalin la yumkinu israruhu, maka seluruh amal ibadah la yumkinu israruhu, yang tidak mungkin dirahasiakan, kal haji wal jihadi wal jum'ati wal jamaati, fal abdolu al mubadaratu ilaihi wa idharu rugbatin fihi wa tahrib. Amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan, seperti ibadah haji, seperti jihad, seperti Jumat, seperti berjamaah, seperti kepengajian, itu lebih utama dikerjakan tergegas, kita buru-buru, persiapan, dilihatkan. Agar apa? Agar terlihat syiar agama. Begitu. Mau berjamaah, sergap siap. Jumatan, siap. Mau haji, siap. Terlihat. Karena apa? Karena itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Nah, tinggal kita belajar tentang ilmu batin. Artinya bahwa kita tidak ingin dipuji oleh orang lain. Karena yang ingin dipuji itu adalah orang yang merasa dirinya punya amal. Tetapi di saat dia dikembalikan segalanya ke Allah, bahwa amal yang ia kerjakan adalah iradah Allah, dia bisa beramal adalah kudrat Allah. Tidak ada dirinya, tujuannya adalah Allah, billah, lillah, lahu, fihi, lahu.
semuanya datang dari perintah Allah, menjalankan perintah Allah, Allah yang memampukannya, tujuannya ke Allah, tidak akan ada ria, tidak akan ada ingin kepuji dengan orang lain atau bagaimana. Itu cara yang utama, yang sangat luar biasa adalah diperkuat ketauhidan kita. Jika tauhid kita sangat kuat, insya Allah dengan sendirinya, walaupun berjamaah, walaupun kita ibadah sama-sama bareng-bareng di link misalkan, insya Allah tidak akan ada penyakit ria. Justru kita dengan bersama-sama kita syukuran kepada Allah bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita, anugerah Allah yang diberikan Allah kepada kita, rahmat Allah, sehingga dengan rahmat itu kita bisa bangun malam, sehingga dengan rahmat itu kita bisa aurat, bisa wirid. Nah itulah rahmat Allah. Jadi kita senang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tidak akan mungkin kita terkena dengan penyakit ria. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, tanamkan dalam hati niat yang tulus dalam ibadah itu, jauh dari maksud ingin terkenal, ingin populer. Jangan sekali-sekali kita ingin menjadi orang yang terkenal. Beda. Kalau oleh Allah memang dikehendaki kita terkenal, itu urusannya urusan Allah. Tetapi kalau kita mengingin-inginkan, itu jangan. Karena dicacat dalam ilmu tasawuf, paling dihindari hal-hal seperti itu. Kenapa dalam ibadah kita diperintah menghindari dari popularitas? Alasannya karena popularitas itu kerap mengalihkan niat yang tulus, yang sudah tertanam kuat di dalam hati kita karena ada ingin terkenal, karena ada ingin ini, maka yang ia lakukan adalah hanyalah polesan semata. Polesan itu adalah sebetulnya bukan begitu, tetapi karena ingin dipuji, karena ingin ini, dia perbaiki amalnya karena ingin dipuji, karena ini. Nah itu. Jadi Bapak-bapak sekalian, untuk belajar kita ikhlas, satu diantaranya yaitu perbanyaklah kita sembunyikan amal tersebut, karena dengan menyembunyikan amal itu kita berarti sedang akan meraih pangkat ibadah yang ada dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika amal itu dilihat oleh orang lain, siapkan pula di dalam hati kita bahwa ada di situ disebut sembunyikan pada hakikatnya. Artinya, walaupun amal kita tampak oleh orang lain, tetapi jangan diaku bahwa ini adalah keinginan kita, ini adalah kemampuan kita, ini adalah iradat Allah dan kudrat Allah. Jadi setelah kita yakinkan itu, maka tidak akan ada pula bahwa kita ingin dipuji oleh orang lain atau ada tujuan-tujuan yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tertanam ketauhidan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah ada dalam ikhlas, serta semoga amal ibadah kita tidak hilang dengan banyaknya dilihat orang lain, karena di dalam hati kita niatnya baik, yaitu syiar agama, insyaallah, tabarakallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.